Halo teman-teman prakerja, selamat datang di kelas Basic Sales. Perkenalkan, saya Wimala yang akan memandu kelas ini. Sekarang kita akan membahas Salesforce Management atau Sales Organization. Di sini kita akan membahas 4 topik, yaitu pertama, objektif dan strategi dari Salesforce Management, kedua, team structure, ketiga, sales territory, dan yang terakhir, kompensasi dan evaluasi tim sales. Mari kita simak pembahasan pertama, objektif dan strategi sebagai berikut. Oke, pertama kita harus membahas pengertian dari Salesforce Management itu sendiri. Seperti kita tahu, tim Salesforce atau tenaga penjualan adalah ujung tombak dari keseluruhan strategi sales. Ketika kita sudah merencanakan pemasaran, strategi branding, dan strategi channel, kita harus menunjukkan tim Salesforce untuk turun ke lapangan, membangun komunikasi dengan konsumen, dan melakukan penjualan. Serta jangan lupa, tim Salesforce juga bertanggung jawab untuk membangun loyalitas pelanggan serta memenuhi KPI atau Key Performing Indicator yang sudah direncanakan. Sebelum turun ke lapangan, tim Salesforce harus dapat mengidentifikasi tujuan dan strategi besar dari tim Salesforce itu sendiri. Nah, secara garis besar, ada 6 bagian dari tujuan dan strategi Salesforce. Yang pertama adalah targeting dan prospecting, kemudian communicating dan selling, dan yang terakhir adalah servicing dan collecting. Kita mulai dari yang pertama dulu, pembahasan mengenai targeting. Nah, di langkah awal memulai strategi sales dengan melakukan segmen targeting, di mana kita harus merancang strategi untuk melihat konsumen seperti apa yang ingin kita prospek. Nah, ada beberapa pertimbangan ketika melakukan targeting, antara lain, pertama kita harus melakukan lead scoring. Pastikan yang kita target adalah decision maker atau pembuat keputusan, atau ya minimal influencer decision. Dan kita harus memisahkan antara hot leads atau konsumen yang siap membeli dan cold leads, konsumen yang mungkin akan membeli di lain waktu. Kemudian kita harus menyiapkan buyer persona data. Buatlah buyer persona dari tipe konsumen yang ingin kita tuju. Kita harus tahu berapa usianya, apa status ekonominya, informasi demografis, serta gambaran psikografis mereka. Kemudian kita harus melakukan quality over quantity scoring. Di sini kita memprioritaskan untuk mencari konsumen yang memiliki kecenderungan tinggi untuk membeli, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Dibandingkan kita fokus ke jumlah konsumen yang banyak, tapi kesempatan membelinya sedikit. Nah, yang terakhir, di era informasi seperti sekarang, kita harus menggunakan sales technology. Sekarang banyak sales teknologi yang bisa kita gunakan untuk targeting, antara lain CRM, sales intelligence, email automation, auto dialers, web conferencing, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke tahap prospecting. Prospecting merupakan kegiatan untuk menambah database dari calon pelanggan kita. Di sini kita harus mengenali kebutuhan dari calon konsumen kita, dan kita harus bisa mentarget kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk membuat mereka interest atau tertarik pada sales call kita. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan dalam prospecting antara lain itu cold call, di mana di sini adalah kegiatan penawaran melalui telepon kepada target konsumen yang belum kita pernah kontak sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan leads. Yang kedua adalah email blast, pengiriman email secara bersamaan kepada kontak database konsumen. Bisa kepada konsumen baru atau kepada pelanggan. Nah, agar bisa menarik perhatian dan tidak dinilai spam email, maka tingkatkanlah reward yang kita berikan dalam email, seperti penawaran waktu terbatas atau limited time offer, informasi newsletter, atau penawaran eksklusif lainnya. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan SMS blast. Sistem pengerjaannya mirip seperti email blast, namun menggunakan SMS dengan karakter yang lebih sedikit. Penulisan copy SMS blast harus lebih direct dan juga high reward. Yang keempat, ada sales gathering, di mana di sini adalah acara jamuan perkumpulan antara tim sales, calon konsumen, partner, dan distributor. Di sini kita tujukan untuk membangun networking, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, mengumpulkan leads, dan consumer feedback secara face-to-face. Yang terakhir, kita bisa melakukan one-on-one. Di sini adalah kegiatan kontak langsung dengan prospek atau calon konsumen kita. Dan di sini kita akan lebih banyak memakan waktu dan biaya tenaga tim sales, jadi kita harus perhatikan cost over function-nya. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga atau tahap communicating. Di tahap ini, kita memberikan informasi mengenai product knowledge dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Pada tahap ini, Salesforce tidak harus berhadapan langsung dengan calon konsumen, karena kita bisa melakukan proses ini melalui telepon, email, bahkan virtual meeting.
Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen yang dapat memancing purchase intent atau keinginan membeli. Di sini, tim sales juga bisa mengevaluasi apakah calon konsumen itu bisa menjadi prospek lebih lanjut atau close deal, atau malah konsumen tersebut merupakan dead end konsumen. Tahap keempat di sini adalah tahap selling. Dan di tahap selling ini adalah proses di mana kita melakukan penjualan. Jadi ini adalah tahap inti di mana kita mempresentasikan produk kita kepada calon konsumen. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka hingga memberikan arahan atau rekomendasi yang mereka butuhkan. Pastikan kalau kita sudah di tahap ini, tim Salesforce sudah menguasai produk knowledge, kategori knowledge sebelum melakukan selling. Karena ketika kita melakukan selling, konsumen akan banyak bertanya dan kita di sini tugasnya bukan sebagai seller saja, tapi sebagai advisor dan sebagai teman mereka. Ketika melakukan selling atau penjualan langsung, perhatikan beberapa hal. Kita harus memperhatikan pertama body language kita atau bahasa tubuh. Kita harus fokuskan diri kita ke buyer atau prospek kita, jangan main HP, jangan update status. Kita harus tampil percaya diri. Kita harus menguasai produk yang kita jual dan berikan opsi kepada calon buyer. Jangan terlalu rigid. Gunakan juga storytelling untuk menjual produk, siapkan backup deal, dan jalin hubungan. Karena ditolak sekarang bukan berarti ditolak ke depannya. Tahap kelima kita memasuki tahap servicing. Tahap ini adalah di mana kita melayani lebih lanjut kebutuhan konsumen kita. Di sini kita bisa melakukan konsultasi yang lebih dalam, kita bisa menawarkan technical assistance seperti pengiriman, pembayaran, dan lain sebagainya. Kita juga harus memberitahu mereka jika kita memiliki promo atau produk baru. Nah, servicing konsumen ini adalah hal yang sangat penting yang sering terabaikan dalam proses sales. Karena di tahap ini adalah tahap di mana kita bisa menumbuhkan loyalitas, referensi, advokasi, bahkan meningkatkan margin per customer ketika tim sales melakukan upselling. Customer lifetime value juga akan terus bertambah dengan melakukan servicing yang baik di tahap ini. Nah, tahap keenam atau tahap collecting ini adalah di mana kita mengumpulkan data-data yang lebih detail lagi mengenai customer kita. Kita harus melihat tingkat kepuasan mereka bagaimana, terus kompetisi bisnis kita bagaimana, situasi dan tantangan yang dihadapi di lapangan oleh tim sales itu juga bagaimana. Nah, dalam collecting consumer feedback, kita juga bisa memperbaiki produk atau jasa yang ingin kita tawarkan dengan bekerja sama dengan tim R&D atau Research and Development. Nah, berikut adalah cara-cara mudah untuk collecting consumer feedback. Pertama, survei pengalaman konsumen menggunakan digital tools seperti SurveyKing atau SurveyMonkey dan beragam tools survei lainnya. Kemudian, kita juga bisa melakukan feedback melalui email. Kita bisa juga melakukan social listening tools yang menggunakan analitik untuk melihat word cloud kita. Dan juga kita bisa melakukan on-site feedback, menyiapkan kertas survei saat turun ke lapangan. Sekian dari saya. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.